Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pirigiawan dari kelas PRN Septi A dengan NIM 19020025 akan memenuhi persyaratan UTS mata kuliah bahaya fisik dari dosen Ibu Pipit Marviana. Yang pertama, nomor 1, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya. Bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Kemudian menurut OHSAS 18001, bahaya adalah sumber kondisi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, dan gangguan lainnya. Hazard atau bahaya dalam dunia kerja terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bahaya keselamatan, bahaya kesehatan, dan bahaya lingkungan. Nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Menurut Suhartman Ramli, bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika yang dalam keputusan ini terdiri dari iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar ultra, ungu, dan medan magnet. Nomor 3, jelaskan apa itu indeks dan pengendalian bahaya. Indeks bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Pengendalian bahaya adalah segala bentuk kegiatan atau usaha yang berupaya untuk memperkecil atau menghilangkan sumber bahaya, risiko terjadi bahaya maupun dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian adalah suatu tingkat atau tahapan dasar tentang pengendalian risiko dan mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh peralatan dan atau pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan atau menekan risiko sampai ke tingkat yang dapat diterima atau ditoleransi saat menggunakan peralatan atau melaksanakan suatu pekerjaan. Nomor 5, sebutkan bahaya apa saja yang jika mengabaikan standar pencahayaan dalam ruang kelas kurang dari 100 lux. Jawaban: kelelahan mata ditandai iritasi pada mata, penglihatan ganda, daya akomodasi menurun, sakit kepala, ketajaman melihat menurun, kepekaan kontras, dan kecepatan persepsi menurun. Kemudian kelelahan syaraf ditandai dengan gerakan yang lamban, gangguan pada fungsi motorik dan psikologis. Kesilauan, cahaya yang tidak diinginkan yang berada dalam jangkauan penglihatan yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan kelelahan mata atau gangguan penglihatan terhadap 3 jenis kesilauan yang mengakibatkan gangguan penglihatan, yakni disability glare, dyscomfort glare, dan reflected glare. Masalah kesehatan lainnya seperti kelelahan kerja, stres, kelelahan mental, sakit kepala, menurunnya daya konsentrasi, dan kecepatan berpikir, meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Nomor 6, bagaimana pengendalian bahaya dan pencahayaan yang minim menurut Anda? Menurut saya, memanfaatkan sinar matahari dan pantulannya, kemudian menghindari kesilauan, menggunakan latar belakang yang baik, memperbaiki arah pencahayaan, menghindari bayangan, memelihara sistem pencahayaan secara teratur, mengatur jarak armatur antara 2 lampu, dianjurkan tidak lebih dari 1,5 sampai 2 kali jarak antara lampu dan bidang kerja. Nomor 7, jelaskan bahaya apa saja yang mengabaikan standar ventilasi pada gedung bertingkat. Jawaban: sakit kepala, ketidaknyamanan kerja, mengurangi aktivitas kerja, hipoksia, takikardi. 8, jelaskan kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut perundangan ketiga.
Jawabannya adalah kriteria psikologi yang baik menurut perundangan ketiga adalah dengan memperhatikan faktor-faktor psikologi di tempat kerja. Di antaranya pengaturan jam kerja, beban kerja, pajanan lingkungan kerja, tanggung jawab, budaya organisasi, kerja monoton. Pengendalian faktor psikologi ini dapat dilakukan melalui manajemen stres. Salah satunya adalah dengan melakukan pemilihan penempatan, pelatihan, dan pendidikan bagi tempat kerja. Kriteria iklim kerja bagi yang baik menurut perundangan ketiga adalah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja, yaitu suhu udara, kelembaban udara, kecepatan akhiran udara, dan panas radiasi. Selain itu, tidak boleh melebihi NAB iklim kerja dengan indeks suhu basah dan bola menurut SNI 16706/2004. Tidak diperkenankan melebihi untuk beban kerja ringan, untuk beban kerja sedang, untuk beban kerja berat, yang masing-masing 30 derajat Celcius, 26,7 derajat Celcius, 25 derajat Celcius. Nomor 9. Jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya tekanan udara dan suhu. Jawabannya adalah review dan analisa kegiatan kerja, beban kerja, suhu kerja, kelembaban kerja, pakaian kerja, dan perawatan. Eliminasi. 1. Menghindari pekerjaan pada tempat kerja yang memiliki sumber bahaya tekanan udara dan suhu ekstrim. Kemudian nomor 10, buat dan implementasikan bagaimana upaya dari bahaya kebisingan di lingkungan sekitar rumah Anda. Jawabannya adalah memberikan sekat dinding di dalam rumah, menutup pintu dan jendela, memasang gorden, memasang jendela dan pintu yang cukup rapat. Sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.